Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku akan bahas tentang amandel. Anak aku dua-duanya di bulan November kemarin, di tanggal 12 November 2024, dua-duanya anak aku operasi amandel dengan kasus yang berbeda. Jadi hari ini aku akan share kepada teman-teman semua. Buka luarin mulutnya. Sebelumnya, kalau anak aku yang pertama ini cowok, aku udah notice kalau amandel dia itu yang sebelah kanan emang besar. Jadi dia ini sekarang umurnya sudah 9 tahun. Tapi dia tuh sering banget kena flu, batuk, dan itu sering banget. Jadi kayak baru sembuh, kayak seminggu baru sembuh, terus pilek lagi. Dan kalau pilek itu berat, sampai dia tuh mampet banget, terus sampai kadang gak bisa dengar kayak gitu. Dan itu harus ke dokter, selalu harus ke dokter, minum antibiotik baru enakan kayak gitu. Dan anak aku yang pertama ini sering sekali mimisan tanpa sebab. Lagi tidur tiba-tiba pas bangun itu banyak darah di bantal, mimisan. Apalagi kalau badannya lagi panas, dia lagi sakit demam, dia mimisan. Biasanya seperti itu. Jadi sebenarnya kasihan karena dia jadinya sering batuk pilek. Aku sadar banget sih, itu ngaruh banget ke pertumbuhannya. Dia kelas 3 SD, tapi beratnya itu sampai susah banget naiknya. 3 minggu sebelum operasi itu dua-duanya anak aku ini kena batuk pilek berkepanjangan, berat, dan gak sembuh-sembuh. Itu aku udah bawa ke dokter anak, tapi ya gitu, perubahannya cuma sebentar aja, membaik, tapi kemudian seperti itu lagi. Kalau anak aku yang pertama, yang umur 9 tahun itu kan aku udah tahu kalau dia tuh punya amandel sebelah kanan yang memang besar, dan aku udah konsultasi juga ke dokter anaknya, dan kata dokter anaknya itu aman, masih bisa pakai obat kayak gitu. Nah tapi di yang 3 minggu sebelum operasi itu, ketika aku ke dokter anaknya yang justru notice kalau si adik itu ternyata amandelnya lebih besar daripada kakaknya, itu hampir nutup. Tapi kata dokter anaknya, kita coba aja dulu kasih obat. Pokoknya dari yang biasanya itu, si adik yang kelihatan banget ada perubahan kesehatan ya. Kayak aku tuh jadi ngeh banget kalau dia itu tidurnya jadi agak ngorok. Jadi ngorok sih, bukan agak lagi, jadi ngorok. Dan batuknya tambah berat banget. Sekalinya batuk tuh sampai kayak muntah kayak gitu. Sekalipun udah dikasih obat batuk yang muntah, sampai kayak mau muntah gitu. Akhirnya aku inisiatif bilang ke suami, kayaknya nggak bisa deh kalau terus-terusan kayak gini, kasihan anak-anak. Jadi gimana kalau kita ya udah ke THT aja, kita lihat gitu. Karena itu posisinya hari Sabtu, kita ke THT di Ujung Berung, Rumah Sakit Ujung Berung. Kita ketemu sama dokter Anton Hilman kayak gitu. Nah, dokter Antonnya pas pertama kali meriksa masnya, anak aku yang pertama, begitu anak aku mangap itu dilihat, dokter Anton tuh langsung ngomong kalau, Bu, ini anaknya suka mimisan ya, gitu katanya. Loh, kok dokternya tahu gitu? Aku belum ngasih tahu apa-apa. Terus diperiksa-periksa lagi, aku juga jelasin kalau ini baru dari dokter anak, udah beres kayak gini, tapi kok perubahannya kok kayaknya sebentar banget sehatnya, terus balik lagi. Terus dia periksa juga hidung anak aku, terus katanya, Bu, ini masih radang, katanya kayak gitu. Ini obatnya diterusin aja ya. Sering mimisan pertama, kedua kalau batuk pilek tuh aduh sering banget, berulang dan berat gitu. Kata dokter Anton, ya udah Bu, kalau kayak gitu udah sering, kasihan anaknya, mending kita operasi aja, operasi amandel aja, kata dokter Antonnya. Mudah-mudahan membaik, katanya gitu. Nah
terus begitu ngeliat yang adiknya, bu, ini mah harus operasi justru adiknya, karena ini tipe amandelnya emang beda, Bu. Kalau yang si adik ini amandelnya itu yang nggak mungkin mengecil, katanya, kata dokter Anton tuh. Jadi itu tuh, aduh maaf ya kalau aku salah, pokoknya yang aku tangkap tuh waktu itu jaringan parut katanya. Jadi setiap kali si adik ini batuk, terus pilek batuk gitu, tenggorokannya radang, itu ternyata bikin luka di bagian sekitar amandelnya itu. Ya sehingga kata dokter Anton, kalau namanya jaringan parut itu ya nggak bisa ngecil karena dia udah bentuknya ya kayak gitu, udah bisanya harusnya dibuang aja gitu. Dia nggak mungkin mengecil. Jadi si adik yang harus operasi sebenarnya, yang wajib operasi. Apalagi kalau dilihat batuknya tuh sampai muntah kayak gitu, udah ngorok juga, itu udah masuk kategori sleep apnea. Nah terus kita ditawarin kan, ibu mau operasinya mau di mana, kata gitu. Anak aku tuh udah nangis dua-duanya, udah pada takut gitu kan, aku juga sama sedih. Ya udah dok, karena rumah kita di daerah Tanjung Sari dan sebenarnya jauh ya, agak jauh gitu kalau buat ke ujung Berung. Aku minta di AMC hari itu. Oh ya, dan minta ibu punya BPJS nggak? Kalau punya, mending pakai BPJS aja. Jadi minta rujukan ke Vaskes pertama. Vaskes pertama kita itu adalah Puskesmas Tanjung Sari. Singkat cerita, kita minta rujukan ke Vaskes pertama, ke Puskesmas Tanjung Sari. Alhamdulillah, meskipun dokter di puskesmas sana itu begitu periksa itu bilang kalau emang bisa operasi langsung dua-duanya, kan satu kakak katanya gitu. Ya saya kan nggak ngerti ya, saya cuma nurutin katanya dokter, buat minta rujukan aja gitu ke Vaskes pertama. Akhirnya pokoknya dibuatkan rujukannya, dan kita balik lagi ke AMC. Nah, ketika hari Selasa kita ke AMC itu, dokter Anton bilang kalau ibu mau cepet-cepet anaknya dioperasi, lebih baik sih di rumah sakit pemerintah, kayaknya BPJS ya. Karena kalau di rumah sakit swasta sebenarnya buat dapetin jadwal operasi itu, apalagi yang terjadwal kayak gini, itu biasanya lama. Bisa sampai 2 minggu baru bisa dapet jadwal kayak gitu. Tapi kalau di rumah sakit pemerintah itu bisa lebih cepat. Karena waktu itu udah mau ujian ya, anak-anak mau ujian aku, dan ngelihat kondisi anak-anak sih yang kayak gitu ya. Anak aku yang pertama tuh udah kurus, udah beratnya, bayangin kelas 3 SD beratnya udah sampai 19,5. Aku tuh khawatir banget gitu. Akhirnya aku minta cepet-cepet aja lah dok, nggak apa-apa di rumah sakit Ujung Berung aja, aku bilang gitu. Nah ya udahlah, kita akhirnya ke rumah sakit Ujung Berung. Hari Rabu aku konsul lagi sama dokter Anton buat ngejadwalin operasi. Nah dapatlah itu kita jadwal operasi di hari Selasa. Kemudian di hari Kamisnya kita disuruh buat kebagian untuk cek lab sama rongsen. Hari Jumat dijadwalkan untuk konsultasi sama dokter anak, kayak gitu. Jadi hari Kamis anak-anak di rongsen, kemudian dicek darah, cek darah rutin biasa, sama di bagian telinganya juga diambil sampel darah. Kemudian di hari Jumat kita konsul ke dokter anak dan ngambil hasil darah dan rongsen. Jadi kita konsultasikan ke dokter anak apakah anak-anaknya boleh untuk dioperasi seperti itu. Dan kalau kata dokter anak, jadi sebenarnya kenapa harus ada persetujuan dari dokter anak? Ibu katanya kalau operasi itu anak-anaknya harus dalam kondisi tidak sakit, tidak boleh sakit, tidak boleh lagi radang gitu, harus dalam kondisi udah sehat gitu ya, maksudnya nggak ada panas gitu anak-anaknya. Alhamdulillah kan obat masih berjalan ya sampai
Jumat atau Sabtu itu masih antibiotik tuh masih jalan gitu anak-anak tuh. Jadi kata dokternya yang penting anak-anak nggak demam. Jadi kalau bisa anak-anak ya dikurung aja dulu di rumah. Tapi jangan dibikin stres gitu. Makan yang banyak, istirahat yang cukup, seperti itu. Dan jangan dulu banyak makan jajanan kayak gitu kata dokter anaknya. Terus emang dokter anaknya juga notice kalau si kakaknya ini, si Mas ini badannya kurus gitu. Jadi kata dokternya, Bu, kalau si Mas ini habis operasi nih, beres dari operasi, 2 bulan setelah operasi berat badannya masih segini aja, tidak ada perubahan, itu harus cek lagi ke dokter anak, ke kita katanya. Untuk cek lebih lanjut, kita mau coba tes mantuk, takutnya TB, seperti itu. Mudah-mudahan enggak ya, gitu. Kalau si adik masih aman. Oh iya lupa, hari Jumat itu setelah dokter anak kita konsul juga ke dokter anestesi. Jadi Senin sore sekitar jam 5 itu kita masuk ke IGD Ujung Berung, kita daftar dan bilang mau operasi, sudah dijadwalkan untuk operasi. Kita kayak tunggu administrasi lah itu segala macam. Silakan datang ke ruang anggrek 1 di lantai 2. Kita akhirnya ke sana dan di sana langsung dipasangkan gelang gitu. Kita BPJS-nya kita kelas 1, alhamdulillah di rumah sakit Ujung Berung itu kita di situ satu kamar hanya 2 bed dan itu Masya Allah aku tuh nggak expect banget rumah sakit pemerintah tuh kan yang kebayang tuh maaf banget ya, yang kebayang tuh gimana gitu ya, kurang apa gimana. Tapi alhamdulillah hari pas kemarin tuh kamarnya bersih, terang, ada AC-nya, kamar mandinya lega gitu. Jadi nyaman banget dan suster perawat di sana sangat baik, luar biasa baik banget, sopan, ramah, semuanya top banget lah kayak gitu. Kita nanya kan ini gimana, kalau nggak salah tuh kan harus ini ya harus puasa gitu anaknya kalau kata dokter Anton. Oh iya Bu, tapi nanti di jadwal kita informasikan setelah kita konsultasi sama dokternya. Ibu kan baru datang ya ke sini, sama anak-anak udah datang, kita konsultasikan. Dan infus juga nanti aja ya Bu ya. Begitu puasa baru kita infus. Soalnya kalau diinfus dari sekarang tuh kasihan anak-anak. Geraknya susah gitulah segala macam. Iya aku alhamdulillah banget. Itu kayak pengertian banget. Yang ditakutin anak-anak tuh bukan sebelum operasinya itu adalah bagian infus menginfus gitu, karena itu rasanya kan emang sakit banget ya itu. Terus kapan ya puasanya, pokoknya nanti Bu diinfoin. Jadi aku tuh bilang sama anak-anak, kalian mau makan apa sok makan sekarang karena nanti mah harus puasa, setelah puasa nanti operasi, habis operasi nggak bisa makan dulu, seperti itu. Tapi namanya anak-anak Masya Allah ya, nggak mau bukannya gitu. Tapi si Masnya aja nggak mau makan nasi, nggak maunya pop mie. Ya udah deh, daripada nggak makan kan kita kasih aja pop mie itu kayak gitu. Dan aku pikir ya udahlah nggak apa-apa, terakhir gitu kan belum operasi dia ngerasain si pop mie ini. Aku nanya juga itu puasanya tuh puasa makan minum? Iya puasa makan minum, jadi nggak boleh minum juga. Ya si Masnya masih bisa dikondisikan, dia masih makan mie, dia makan biskuit, dia minum banyak. Adiknya nih yang ribet gitu ya, makan susah, kagak mau. Ya udahlah, pokoknya mama udah ngingetin ya, aku cuma gitu. Akhirnya jam 10 malam itu perawat datang dan bilang, ibu mulai puasa ya. Jam 10 malam. Sekarang mending anak-anaknya dibangunin. Itu posisi anak-anak udah tidur pulas. Anak-anaknya dibangunin aja. Anak-anak dibangunin buat
minum gitu. Yang terakhir sebelum nanti beres operasi baru boleh makan minum lagi kayak gitu. Akhirnya anak-anak dibangunin buat minum dan anak-anak diinfus. Biasa nangis kayak gitu. Dan di situ kita udah dikasih tahu bahwa jadwal operasi itu Bu jam 8 pagi. Nanti tapi belum tahu siapa duluan yang bakal operasi. Seperti itu, besok akan diinfokan kembali. Dan tibalah jam 8 pagi, datanglah perawat dan manggil nama anak aku yang pertama. Pakai kursi roda. Mau sama siapa? Diantarnya sama mama. Oke. Jadi akhirnya kita menuju ke ruang operasi. Cuman aku. Jadi Pak suami itu tunggu sama anak aku yang kedua. Karena kan yang lain itu sebenarnya ada ayah aku, ada mertua, semua ada di sana. Tapi kan nggak boleh masuk ruangan ya. Gitu. Jadi semuanya udah pada nunggu di bawah di bagian operasi di sana. Nah, masuklah ke ruang persiapan operasi. Itu anak aku disuruh untuk ganti baju ke baju operasi, dan aku disuruh tanda tangan beberapa berkas. Kemudian masuklah si Mas ke ruang operasi. Alhamdulillahnya anak-anak aku pada saat itu soleh semua, ya Allah, alhamdulillah gitu. Gak ada drama. Meskipun pas denger vonis buat di operasi itu kan mereka nangisnya kejer ya, tapi hari itu mereka soleh banget sih. Ke ruang operasinya juga aku kan gak boleh masuk, gak boleh ikut. Jadi si Mas tuh jalan gitu sama barengan sama dokter-dokter sama perawatnya. Aduh, di situ tuh aku udah nangis. Hari itu tuh hari Selasa, pokoknya aku sampai sahur supaya Allah maksudnya mendengar doa-doaku supaya lancar pokoknya hari itu operasi kedua anak aku. Dan dia diinfoin, Bu tenang aja kalau operasi amandel itu katanya sebentar. Aku disuruh nunggu di luar kayak gitu nanti karena pasien akan keluar tuh dari jalan yang berbeda kayak gitu. Aku nungguin di sana. Nggak lama tuh suami aku turun sama anak aku yang kedua. Tegar banget muka anak aku tuh. Karena anak aku yang kedua ini nanya gitu. Nah pas begitu turun kan dia sama suami aku. Tapi begitu mau masuk ke ruang operasi maunya sama aku. Ya udah sama aku kan ke ruang persiapan operasi, ganti baju operasi, dan kita nunggu. Jadi operasi bisa dilakuin si adik ini kalau si Mas udah beres operasinya kayak gitu, karena kan berurutan ya. Nah si adik ini justru nanya terus, Mah kapan operasinya? Lama emang kenapa? Zul udah lapar. Jadi anak aku tuh si adik pengen cepetan operasi karena dia udah lapar. Dia udah lapar banget karena emang salah dia kan, malamnya tuh dia nggak mau makan, lapar banget lapar banget. Dan aku juga deg-degan ya, kan dia sebutnya tuh operasinya cepet Bu. Itu kita tuh barengan yang masuk tuh sama ada yang operasi sesar. Yang operasi sesar tuh bayinya udah keluar, udah beres. Yang operasi sesar anak aku tuh belum beres. Aku kira cuma setengah jam, ternyata hampir 1,5 jam itu operasinya. Lama beres, masuklah dokter-dokternya, Bu ini si Masnya, si kakaknya udah beres, sekarang tinggal adiknya gitu. Akhirnya si adik masuk di operasi juga, dan akhirnya kita nunggu bersama-sama di bawah ya, di ruang tunggu gitu kan. Kita nunggu, dan si Mas yang pertama saya dipanggil kan, keluarga anak Muhammad Khalifah gitu kan. Wah kita langsung lari. Itu si Mas lagi nangis, gitu, dengan posisi dia tengkorak. Mas, mama di sini gitu, papa di sini. Bu, naik aja ke bed ya Bu ya. Jadi aku tuh langsung naik ke bed, karena si Mas ini maunya bareng sama aku. Jadi aku naik ke bed, kita
ke ruang rawat itu, ke ruang yang asal itu, didorong lewat bed gitu. Anak aku nangis terus. Jadi di sininya tuh banyak kayak cairan kuning-kuning, nggak ngerti apa ya. Udah jangan nangis lagi kata dokternya. Ya kan udah ada mamanya, aku cuma bisa peluk gitu anak aku. Kenapa haus? Jadi rasanya tuh katanya panas, tenggorokannya tuh panas dan haus. Tapi sakit nggak dibilang sakit, jadi mungkin nggak nyaman, kaget aja seperti itu ya, panas gitu dia bilang tuh rasanya panas, nggak enak kayak gitu, tapi nggak bilang sakit kayak gitu. Dan dikasih kita begitu sampai kamar itu dikasih kertas kecil itu panduan, jadi kayak makannya itu harus gimana gimana gimana, advice makannya harus gimana gimana, dan itu harus diturutin supaya cepat sembuh. Nah, aku juga bingung kan kalau biasanya kalau mendengar orang lain itu beres operasi amandul harus makan es krim. Tapi justru kalau anak aku ini dua-duanya gak boleh makan dan minum yang suhunya ekstrim selama 2 minggu. Jadi gak boleh makan yang panas, even anget pun gak boleh. Hangat gak boleh, dingin gak boleh. Jadi bolehnya suhu ruang aja. Seperti itu. Dan makan itu benar-benar panduannya dari yang kertas itu. Kayak gitu. Nah, beres si adik pun nyusul. Alhamdulillah si adik mah gak nangis. Ini adalah amandel yang sudah diambil. Pertama tadi ada yang punya si adik, ini yang punya si mas besar ya. Alhamdulillah beres. Dan anak-anak sama sekali tidak boleh makan dan minum jika mereka belum kentut. Jadi itu aku sampai searching gimana caranya anak-anak tuh cepat kentut. Minyak telon kita balur-balurin, pokoknya dipijit itu anak-anak. Nggak kentut-kentut juga kan. Beres operasi itu jam 12, si adik mah sekitar jam 12, tapi kan si mas udah dari awal ya beres. Dan mereka kan sama-sama puasa dari jam 10 gitu ya. Mereka tuh udah bilang haus, jadi nggak kuat haus, pengen minum banget. Aduh kan bolak-balik ke perawat, boleh nggak ya dikasih minum sedikit aja. Aduh bu nggak boleh, harus kentut dulu. Ya Allah, gimana caranya? Coba abis pakai minyak telon itu gerak jalan, jadi jalan sedikit-sedikit gitu kan. Dari tadi tuh tiduran terus gitu ya, sekarang coba jalan sedikit-sedikit. Oh ya, jadi si anak-anak tuh mesti kalau tiduran tuh posisinya miring ke satu sisi. Misalkan kalau miringnya kanan terus, miringnya kiri terus gitu, jangan bolak-balik kanan kiri kan, nggak boleh. Jadi pokoknya satu sisi situ aja gitu. Ini gerak sedikit jalan, coba deh dipipisin, aku bilang gitu ya, coba pipisin atau jongkokin gitu deh. Alhamdulillah, mau pipis nggak, pipis aja lah, pipis, cobain aja dipipisin, begitu dipipisin mereka kentut kentut sedikit gitu. Si adik juga sama, dan aku sama suami senang banget, dan kita langsung bilang perawat, anak aku udah kentut gitu. Dan perawatnya udah langsung datang dan ngecek gitu ya, ngecek pakai stetoskop apakah mungkin sudah ada pergerakan dari suara pergerakan di perut, di pencernaan. Alhamdulillah setelah itu boleh minum dan makan, tapi benar-benar bertahap dan nggak boleh dari yang lain. Jadi bolehnya hanya dari rumah sakit aja dulu sementara, seperti itu. Kasihnya dari rumah sakit itu hanya susu pediasur, susu bubuk pediasur itu, dan itu juga diseduhnya nggak pakai air hangat, pakai air dingin. Tapi karena mereka lapar banget, mereka minum itu. Jadi si susunya tuh dibikin kental gitu, jadi nggak cair, susunya dibikin kental, udah ada takarannya, ngasih airnya cuma boleh berapa kayak gitu, diminumin. Alhamdulillah sakit enggak, alhamdulillahnya tuh mereka bilang itu nggak sakit gitu. Dan mungkin karena efek ini kali ya, kan obat anti nyeri sama antibiotiknya tuh dari infus langsung kan, jadi mungkin enak aja gitu ke badan kan. Bener-bener cuma dikasih itu doang, si Pediasure itu. Tapi kayaknya anak aku yang kedua itu, si adik gak kuat perutnya, malamnya tuh muntah gitu ya,
karena perutnya sampai kembung gitu, yang diisi kan cuma susu. Lapar bolehnya minum susu lagi. Kata perawatnya, Bu, pokoknya yang dibolehin itu kan yang di kertas itu cuman buah vita, maksudnya itu jus buah gitu ya, jus buah asli, jadi itu jus buah asli sama susu. Bolehnya cuma itu doang dulu di 2 hari pertama ini. Anak aku tuh nggak kuat perutnya minum yang Pediasure itu, bisa kayak muntah. Nah aku bilang ke susternya, boleh gak sih diganti aja susunya ya, aku beli sendiri gitu, aku minumnya aku kasih susu UHT full cream gitu. Boleh katanya, akhirnya dibolehin. Jadi si adik ini minum buah vita sama full cream, susu full cream. Mereka juga udah bosen, sampai akhirnya dibolehin pulang ke rumah. Dokter Antonnya paginya dateng gitu, pagi-pagi banget, nggak ini ya, sekitar jam 7 jam setengah 8 datang dan bilang boleh pulang, pokoknya harus diikutin yang kertas itu, bener-bener mesti diikutin kayak gitu. Dan buat konsul lagi ke dokter Anton itu 1 minggu. Dari situ di kertasnya itu di 1 minggu tuh udah harus bisa nantinya makan nasi akhirnya kayak gitu. Di rumah mulai deh drama. Jadi karena mungkin kemarin mereka bilang nggak sakit tuh karena mungkin enak kan, obatnya tuh dari infusan, antibiotik, anti nyeri, semuanya dari infusan, langsung ke darah, langsung ke badan. Sementara di rumah itu kan minum obat oral gitu kan, mungkin efeknya tuh kurang dibanding yang infus. Nah mulailah bilang, mama sakit ini, kerasa sakit. Aku jadi takut kan, kok rasanya sakit, kalau misal kemarin di rumah sakit nggak sakit, kok sekarang di rumah jadi sakit gitu. Aku sampai searching harus gimana. Oh ternyata ya emang gara-gara obatnya aja. Kalau yang kemarin obatnya itu infus langsung ke badan, tapi kalau ini kan oral gitu, jadi kurang, beda lah gitu ya maksudnya, nggak segimana kalau langsung masuk ke badan. Tapi nyerinya itu si adik sih yang ngeluh sakit, tapi nggak sampai demam, nggak ada demam kayak gitu, nggak, benar-benar ngeluhnya cuma sakit, sedikit sakit. Dan kalau sakit tuh udah nggak mau makan, banyakinnya minum pun sakit, katanya sakit nelan gitu. Jadi kan kita bingung ya harus gimana, tapi kalau itu harus dipaksain kan, kalau nggak gimana gitu. Kalau si mas sih aman sih, nggak begitu ngeluh sakit. Si adik sih yang bingung ngeluh, tapi aku paksain buat makan, ngikutin banget yang si kertas kecil itu, anjurannya itu. Nah sampai akhirnya di hari ketemu sama dokter Anton, diperiksa. Jadi si bagian aku kan ngeri ya ngeliatnya, maksudnya buat minta mereka manggap juga aku takut gitu, takut mereka yang ngerasa sakit. Dan rasanya tuh dari beres operasi ke konsul lagi dokter tuh lama banget, itu seminggu gitu kan. Dan dokternya juga kemarin udah wanti-wanti, Bu, pokoknya kalau nggak ada panas, nggak ada demam, nggak ada pendarahan yang gimana, nggak perlu ke dokter ya, itu aja dulu, di rumah aja, pakai obat biasa aja dulu gitu. Dan pas di seminggu kemudian ini konsul lagi sama dokter Anton, dilihat itu emang warnanya emang kayak gitu, Bu, putih-putih gitu. Itu emang pemulihan, katanya nanti akan berangsur-angsur hilang. Dan emang kalau yang si adik itu emang sebenarnya lebih berat dia, dan rasanya pasti lebih sakit dibanding si Mas kayak gitu. Alhamdulillah setelah dari situ dikasih lagi obat sih, antibiotik lagi seminggu kemudian. Habis antibiotik, alhamdulillah anak-anak udah nggak sakit lagi gitu tenggorokannya. Dan beres operasi itu aku minumin anak-anak vitamin D3 kedua gitu, supaya ngejaga daya tahan tubuhnya. Karena dokter Anton tuh bilang kalau bisa nih dalam waktu pasca pemulihan operasi ini, anak-anak tuh kalau bisa nggak kena dulu batuk sama pilek, karena kalau kena lagi batuk itu kan pasti batuk ya, gitu, takutnya ngelukain lagi si bagian amandel, maksudnya bagian pasca operasi itu loh, takut luka lagi kayak gitu.
Jadi emang itu selama 2 minggu itu aku full anak-anak tuh nggak kemana-mana, nggak sekolah, bilang ke wali kelasnya, ke gurunya nggak sekolah, biarin deh, ketinggalan pun nanti bisa nyusulkan, yang penting anak aku sembuh dulu deh gitu ya, nggak karena dulu batuk pilek selama pemulihan di 2 minggu pertama itu yang urgent banget kata dokternya, bener-bener minum vitamin, banyak makan dan banyak istirahat. Ya Allah, alhamdulillah banget setelah operasi ini, 1 bulan nih setelah operasi, anak aku si Mas naik berat badannya jadi 22,5. Itu pun sebenarnya masih kurang ya, masih kurang, masih harus ngejar berat badan, tapi itu udah alhamdulillah banget dari 19,5 ke 22,5 dalam waktu hanya 1 bulan gitu. Jadi menurut aku itu aduh ngefek banget si operasi ini buat si Mas ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang anaknya kasusnya sama, bisa dikonsulin deh ke dokter THT. Emang si operasi itu bukan opsi pertama, tapi mungkin juga bisa jadi opsi terbaik gitu dan cocok buat anak kita seperti itu. Karena kasihan juga kalau kita nggak operasi amandel dia, tapi amandelnya radang lagi gitu, kasihan kan anaknya seperti itu. Jadi alhamdulillah banget sampai sekarang anak-anak sehat walafiat, dan itu yang paling kelihatan perubahannya adalah tidur. Begitu beres operasi anak-anak alhamdulillah ya Allah tidurnya nyenyak, nggak ada suara deep sleep, alhamdulillah gitu. Jadi mungkin itu ya, pertumbuhan tuh ngaruh banget ke tidur kali ya, jadi tidur mereka tuh nggak keganggu sehingga pertumbuhan anak jadi optimal kayak gitu. Oke, mungkin sekian sharing hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya, sehat-sehat semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.